Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan atau memberikan tutorial terkait materi sistem informasi geografis, yaitu tentang atribut tabel, join tabel, style, dan layout peta. Siapkan data geologis yang akan dilakukan atribut tabel. Kemudian, klik open atribut tabel. Karena di sini belum ada kolom kelurahan, tambahkan terlebih dahulu kolom kelurahan, yaitu dengan klik new file, lalu pada bagian name kita isi dengan kelurahan. Pada bagian komen isikan kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Pada bagian type, ubah ke teks atau string. Untuk ukurannya yaitu 50. Lalu klik OK. Di sini sudah muncul kolom kelurahan. Lalu agar mempermudah mengerjakan atribut tabel, klik Docs atribut tabel. Lalu agar saat mengerjakan lebih fokus, matikan atau jangan centang bagian digitasi line dan point, serta transparankan peta Kecamatan Semarang Barat. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian mengerjakannya yaitu klik kelurahan, maksud saya klik layar pada kelurahan yang akan dilakukan atribut tabel. Yang pertama yaitu Manyaran. Klik select filter, lalu maka muncul warna atau blok warna kuning ini. Kemudian inputkan nama sesuai nama kelurahannya, yaitu Kelurahan Manyaran. Matikan select filternya, kemudian matikan layar Kelurahan Manyaran. Untuk selanjutnya, kemudian Kelurahan Kembang Arum. Nah, ini adalah Kelurahan Kembang Arum. Lalu inputkan lagi nama kelurahannya. Lalu kelurahan yang ketiga yaitu Gisik Trono. Lakukanlah hingga seluruh kelurahan teratribut tabel. Maka semua kelurahan yang telah di atribut tabel, maksud saya data atribut, akan seperti ini. Klik select all. Nah, ini adalah gambaran peta yang sudah di atribut tabel atau sudah di data atribut. Materi yang kedua yaitu join tabel. Sebelum melakukan join tabel, cek terlebih dahulu apakah sudah mengaktifkan fitur spreadsheet. Jika belum, aktifkan terlebih dahulu dengan klik pada plugin, kemudian klik manage and install plugin. Nah, ini adalah tampilan apabila spreadsheet layarnya sudah diinstal. Jika belum, install terlebih dahulu. Karena ini sudah saya install, saya close. Langkah selanjutnya yaitu klik layar, kemudian klik add layar, klik add spreadsheet layar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk file name-nya, kita cari di browse. Pilih file Excel yang berisi data penduduk, kemudian open.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Pastikan untuk tipe datanya sudah sesuai. Untuk kelurahan yaitu string, dan untuk jumlah penduduknya yaitu integer, atau bisa diganti dengan real. Namun punya saya tidak saya ganti. Setelah semuanya benar, lalu klik OK. Nah, di sini akan terlihat pada layar ada layar data penduduk Semarang Barat. Kemudian klik untuk mengecek apakah sudah masuk ke dalam atribut tabel. Nah, berikut adalah hasilnya, sudah ada pada atribut tabel. Untuk langkah selanjutnya, klik pada layar Kecamatan Semarang Barat. Klik kanan, kemudian pilih Property. Nah, kemudian pilih Join. Lalu klik tanda plus di bawah yang berwarna hijau yang bertuliskan Add New Join. Untuk join layernya diisi dengan data penduduk Semarang Barat seperti ini. Kemudian untuk join fieldnya yaitu kelurahan, dan target fieldnya yaitu kelurahan juga. Lalu centang pada bagian join fields. Nah, pada bagian ini, karena pada join field dan target field sudah berisi kelurahan, maka pada bagian ini centang bagian yang diinginkan saja, yaitu laki-laki tahun 2020, perempuan, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa centang juga custom field name prefix. Nah, pada bagian ini isikan atau ketikkan kata jumlah. Nah, seperti ini. Setelah semuanya diisi, lalu klik OK. Kemudian klik Apply, lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu cek. Nah, tabel. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Agar layar join tabel Kecamatan Semarang Barat tidak hilang atau tidak khawatir hilang, maka lakukanlah save as, yaitu dengan klik kanan, lalu klik export, lalu pilih save future as. Kemudian pilih formatnya, lalu file name-nya, yaitu save, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekian video terkait join tabel. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu style peta. Langkah pertama yaitu siapkan project QGIS dan pilih salah satu layar yang akan di style. Saya memilih layar Kecamatan Semarang Barat. Kemudian klik kanan pada layar yang telah dipilih. Kemudian pilih Properties. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Pilih pada bagian simbologi. Kemudian klik segitiga terbalik pada pojok kanan atas. Nah, di sini terdapat beberapa fitur-fitur yang digunakan pada style peta. No symbol adalah tidak ada simbol, kemudian single symbol adalah fitur yang digunakan untuk menyajikan data dalam satu simbol, biasanya disimbolkan dalam bentuk warna.
Yang ketiga yaitu categorize, yaitu fitur yang digunakan untuk menggambarkan data yang bersifat kategorik atau kualitatif. Kemudian graduate, yaitu fitur yang digunakan untuk menyajikan semua fitur dari semua lapisan, digunakan sebagai simbol warna atau ukuran yang digunakan untuk skala numerik atau angka. Kemudian rule based, yaitu alat yang digunakan untuk menyajikan semua fitur dari lapisan yang mana penggunaan simbol didasarkan pada aturan. Contohnya digunakan untuk menandai jumlah kasus di suatu wilayah. Kemudian inverted polygon, berguna untuk menentukan simbol yang harus diisi di luar poligon lapisan. Untuk fitur 2,5D atau 2,5 dimensi digunakan untuk membuat fitur lapisan yang ada. Langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan mencoba fitur single symbol. Klik, kemudian pilih warnanya seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih warna sesuai yang diinginkan. Saya ingin pilih warna keumuman ini. Kemudian kita oke. Kita apply, lalu oke lagi. Nah, seperti ini adalah gambarannya. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu categorize. Caranya juga sama, yaitu pilih properties. Pada bagian ini kita pilih categorize. Langkah pertama yaitu pilih value-nya. Untuk value-nya pilih kelurahan. Kemudian pada color ramp pilih sesuai yang kalian mau, yaitu random color ramp. Kemudian klik classify. Nah, maka akan muncul beberapa kelurahan dan warna-warnanya. Warna tersebut mewakili satu kelurahan. Jika ingin merubah salah satu warna dari kelurahan, tinggal double klik saja pada kotak warna ini. Nah, di sini kita bisa merubah warnanya. Kemudian kita apply. Lalu klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Terdapat warna-warna yang berbeda di setiap kelurahannya. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu graduate, yaitu berguna untuk menyajikan semua fitur dari sebuah lapisan yang menggunakan simbol warna. Caranya juga sama, pilih properties, lalu pilih graduate. Langkah pertama, pada value, pilih jumlah penduduk tahun mana saja. Saya pilih jumlah penduduk perempuan pada tahun 2020. Kemudian untuk color ramp-nya bisa kita ganti juga. Nah, seperti ini.
klik OK. Kemudian pada modenya kita pilih equal count dan class-nya yaitu 3. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Nah, seperti ini gambaran peta yang telah di-graduate. Semakin gelap warna, maka semakin banyak jumlah penduduknya. Di sini terlihat bahwa warna ini yang paling gelap. Kemudian ini, lalu ini. Untuk fitur selanjutnya yaitu untuk menampilkan sebaran data penduduk. Saya memilih sebaran data penduduk tahun 2020. Caranya yaitu dengan mengklik pada layar Kecamatan Semarang Barat, kemudian klik kanan, lalu klik Open Atribut Tabel. Nah, pada bagian ini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu jumlah laki-laki serta perempuan tahun 2020, yaitu dengan klik toggle editing, kemudian open file kalkulator. Nah, pada bagian ini kita akan menghitung jumlah penduduknya. Jangan lupa centang pada bagian create a new file. Pada output file name, isi dengan nama penduduk sesuai tahunnya. Karena di sini saya memilih penduduk tahun 2020, maka saya isikan penduduk 20. Pada output file length atau panjangnya, kita beri panjang yang paling maksimal. Nah, yaitu 11. Kemudian di sini terdapat tabel raw number. Pilih field and value. Ini. Pada field and value, pilih jumlah laki-laki tahun 2020 dan jumlah perempuan tahun 2020. Caranya yaitu dengan melakukan double klik. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jumlah laki-laki tahun 2020. Kemudian di sini ada fitur-fitur sama dengan jumlah kurang dan lain-lain. Karena kita akan menambahkan jumlah penduduknya, maka klik tambah. Ini addition operator. Kemudian tambahkan jumlah perempuan pada tahun 2020. Nah, sudah seperti ini. Pastikan di sini tidak muncul peringatan warna merah. Lalu klik OK. Nah, ini kita atur lebih dahulu ukuran kolomnya agar lebih mudah untuk melihat hasil dari penjumlahannya tadi. Di sini terlihat jumlah penduduk tahun 2020. Setelah selesai, save hasil editing atau hasil penjumlahan tadi. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan styling, yaitu dengan klik layer yang akan digunakan, buka properties, karena akan menggambarkan sebaran data, maka lebih baik menggunakan graduate. Karena di sini saya menggunakan graduate. Pada value, isi sebaran penduduk tahun 2020. Ini. Kemudian color-nya bisa kita ganti juga. Oke. Pada bagian mode, ganti menjadi equal interval.
kemudian dan class-nya yaitu 3. Setelah semua dirasa benar, lalu klik apply dan klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Agar lebih mudah lagi kita mengetahui bagian mana saja kelurahan-kelurahan ini, kita dapat memberikan label pada setiap petanya, yaitu dengan klik layar Kecamatan Semarang Barat, pilih property, kemudian pilih pada bagian atau pada menu label. Nah, kita klik pada segitiga ini, pilih single label. Nah, untuk value-nya, pilih kelurahan. Pada bagian ini, kita pilih teks. Kemudian kita apply dan OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang keempat yaitu layout peta. Langkah yang dilakukan yaitu siapkan peta yang sudah dibuat atau di styling. Kemudian klik project, lalu pilih new print layout, kemudian inputkan nama, klik OK. Nah, akan muncul layout baru yang masih kosong, yang terdiri dari map properties, layout frame, dan toolbar properties. Sebelum mulai mengerjakan, ubah terlebih dahulu ukuran kertas dengan klik kanan pada layout frame, kemudian pilih page properties. Pada text box sebelah kanan, merupakan pilihan kertas pada item properties. Lalu pilihlah ukuran kertas menjadi A3. Dan untuk orientasinya yaitu landscape. Selanjutnya, karena sudah diubah ukurannya, sudah bisa memasukkan peta dan unsur-unsur lainnya ke dalam layout frame. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat layout, yaitu dengan klik add shape, lalu pilih add rectangle. Kemudian mulai bagi layout. Nah, setelah dibagi seperti ini, masukkan peta dengan klik add a new map to the layout. Tarik peta. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk background petanya juga bisa dihilangkan, yaitu dengan cara menghilangkan centang pada layar Kecamatan Semarang Barat. Lalu di refresh, maka background petanya akan hilang.
Langkah selanjutnya adalah membuat grid peta yang berguna untuk menunjukkan lokasi sebenarnya atau grid sebagai referensi geografis dari peta. Langkah pertama adalah klik grid. Setelah klik grid, add a new grid, yaitu tanda plus hijau ini. Kemudian klik pada grid 1 dan klik modify grid. Nah, untuk settingannya pada grid type diisi dengan solid. Kemudian CRS-nya tidak perlu diubah dan intervalnya diubah ke cm. Dan untuk bagian ini diubah menjadi 5 atau disesuaikan saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian klik Draw Coordinates. Dan diubah posisi titik koordinatnya agar berada di dalam, supaya terlihat lebih rapi. Kemudian untuk bagian frame, yaitu pilih yang zebra, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah grid jadi, kemudian membuat judul peta, yaitu dengan klik add a new label. Letakkan di tempat yang diinginkan. Kemudian inputkan judulnya pada bagian main properties yang ada di teks blok kanan. Beri judul. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian tinggal diedit saja sesuai dengan keinginan. Untuk fontnya kita ubah ke font yang diinginkan. Untuk size-nya atau ukurannya sesuaikan fontnya. Ubah posisinya menjadi ke tengah. Dan ini adalah fitur-fitur untuk mengedit sesuai dengan keinginan. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah membuat skala peta dengan klik add new scale bar. Atur ukurannya.
Kemudian pada bagian style, pilih nama. Ubah font dan ukuran. Lalu pindahkan posisinya. Serta tambahkan teks skala agar mudah dipahami oleh pembaca. Sesuaikan ukurannya. Selanjutnya, menambahkan skala yang berbentuk grafis, yaitu dengan klik Add a new scale bar. Letakkan di tempat yang diinginkan agar ukurannya lalu untuk skala per unitnya diganti ke kilometer. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menambahkan legenda, merupakan keterangan yang digunakan pada peta. Caranya dengan klik Add a new legend to the layout. Letakkan pada tempat yang diinginkan. Nah, karena kita akan memasukkan data yang diinginkan, maka data yang tidak diperlukan hapus saja, yaitu pada bagian tekstur ini. Data yang tidak diperlukan hapus dengan menggunakan cara menghapusnya, yaitu hilangkan dahulu tanda centang pada auto update, kemudian klik bagian yang akan dihapus, lalu klik tanda strip merah di bawah ini. Karena memang ini dilakukan secara manual. Setelah semuanya terhapus, atur semua ukurannya.
Kemudian, ganti nama dari Kecamatan Semarang Barat ini menjadi keterangan. Mengubah judulnya yaitu dengan cara mengklik pada bagian ini, untuk mengedit judul Kecamatan Semarang Barat ini menjadi keterangan, caranya yaitu mengklik pada bagian ini, kemudian hapus saja menjadi tulisan keterangan, lalu klik OK. Ya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan arah mata angin dengan cara klik Add New North Arrow. Pilih jenis yang diinginkan. Kemudian bisa diedit juga. Edit warna arah mata angin sesuai dengan keinginan. Kemudian berikan label nama pada bagian bawah di sini. Kemudian atur ukurannya. Dan jenis fontnya. Atur. Nah, berikut adalah hasilnya. Karena di sini ada tipe, kita bisa benahi terlebih dahulu. Nah, sudah jadi. Untuk hasil akhirnya bisa dicetak dan di-save dengan cara klik layout, kemudian pilih jenis file yang diinginkan, contohnya yaitu export as image. Kemudian save, lalu pilih resolusinya. Lalu save. Nah, hasil dari layout beta sudah berhasil tersimpan. Sekian, terima kasih.